Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Hasan, mahasiswa semester 2, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pria. Pada sistem reproduksi pria ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem reproduksi pria, yang kedua struktur organ dan fungsi, yang ketiga proses pembentukan sel-sel kelamin, yang keempat fertilisasi proses pembuahan sel telur, dan yang kelima penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahan. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Dan organ reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria telah dimiliki sejak lahir, namun kemampuan untuk bereproduksi dimulai setelah masa pubertas, yaitu pada kisaran usia 9-15 tahun. Kedua adalah struktur organ dan fungsi. Secara garis besar, alat reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu alat kelamin bagian dalam dan alat kelamin bagian luar. Alat kelamin bagian dalam terdiri dari yang pertama testis atau gonad jantan. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat seperti telur. Testis tersimpan di dalam suatu kantung yang disebut skrotum. Kantung ini terletak di luar rongga perut. Testis berfungsi sebagai alat untuk memproduksi sel-sel sperma dan juga memproduksi hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Yang kedua, vas efferentia. Saluran ini berjumlah 10-15 buah yang berfungsi membawa sperma dari testis menuju epididymis. Yang ketiga yaitu epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Saluran ini panjang dan berkelok-kelok di dalam skrotum. Epididymis berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Di dalam epididymis ini sperma disimpan untuk sementara waktu. Disinilah sperma menjadi masak dan dapat bergerak ke saluran selanjutnya. Selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan bagian ujungnya terdapat di dalam kelenjar prostat. Fungsi vas deferens adalah untuk jalannya atau mengangkut sperma dari epididymis menuju ke kantung sperma atau vesikula seminalis. Selanjutnya saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi adalah saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran ini mampu menyemprot sperma tinggi masuk ke uretra dan selanjutnya keluar. Terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi. Saluran ini memiliki fungsi sebagai alat pengeluaran, yaitu saluran untuk membuang urin keluar tubuh, serta sebagai saluran kelamin, yaitu sebagai saluran semen dari kantung mani. Yang kedua adalah alat kelamin bagian luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari yang pertama penis. Penis pria berbentuk batang dan merupakan organ untuk senggama bagi pria yang berfungsi untuk menyalurkan cairan mani atau cairan semen yang mengandung sel-sel spermatozoa ke dalam vagina wanita. Penis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu akar, menempel pada dinding perut. Yang kedua badan, merupakan bagian tengah dari penis. Dan yang ketiga adalah glans penis, yaitu ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Alat kelamin bagian luar yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Alat kelamin manusia juga dilengkapi oleh kelenjar-kelenjar kelamin. Kelenjar ini bertugas memproduksi getah-getah kelamin. Yang pertama yaitu vesikula seminalis, disebut kantung mani atau kantung semen. Jumlahnya sepasang tetapi terikat menjadi satu kantung. Dinding vesikula seminalis dapat menghasilkan getah berwarna kekuningan yang banyak mengandung zat getah kelamin. Cairan ini yang mencukupi kebutuhan makanan bagi sel-sel sperma. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan getah yang dialirkan ke seluruh sperma. Yang ketiga yaitu kelenjar bulbouretra atau Cowper, menghasilkan getah yang dialirkan ke uretra. Getah yang dihasilkan berupa lendir. Sperma yang dihasilkan oleh testis setelah bercampur dengan getah-getah dari kelenjar kelamin akan membentuk suatu komponen yang disebut semen.
Yang ketiga yaitu proses pembentukan sel-sel kelamin. Proses pembentukan sel kelamin pada pria disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin atau gonad jantan, yaitu testis, tempatnya di tubulus seminiferus. Sel spermatozoa diangkat sperma yang bersifat haploid, dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel geminal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididymis. Pada proses spermatogenesis terjadi proses-proses dalam istilah sebagai berikut. Yang pertama, spermatositogenesis, yaitu tahap awal dari spermatogenesis, yang dimana peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer atau mitosis. Selanjutnya, spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Yang kedua adalah spermiogenesis, yaitu peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembentukan Golgi, asonema, dan kondensasi DNA. Yang kedua, pembentukan cap akrosom. Yang ketiga, pembentukan bagian ekor. Dan yang keempat, maturasi, reduksi sitoplasma di fagosit oleh sel Sertoli. Proses yang ketiga yaitu spermiasi, yaitu peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Sperma non-motil ini ditransfer dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubuler. Sperma mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Ada beberapa hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis. Yang pertama, kelenjar hipofisis menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Yang kedua, hormon lutein merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang ketiga, hormon perangsang folikel merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Dan yang keempat adalah hormon pertumbuhan, secara khusus meningkatkan pembelahan awal spermatogenesis. Yang keempat, fertilisasi, proses pembuahan sel telur. Fertilisasi adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki atau sperma dengan inti sel gamet perempuan atau ovum, menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio 2 sel, 3 sel, compact morula, dan blastosit. Sel blastosit akan menetas, kemudian terjadi proses implantasi di rahim wanita. Secara umum, jika proses pembuahan berhasil dan embrio berkembang normal, maka wanita akan hamil. Dan jika perubahan dan perkembangan gagal, maka wanita akan menstruasi. Proses fertilisasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sel sperma masuk ke dalam vagina. Pertama-tama, sel sperma hasil ejakulasi yang masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks. Sperma yang non-motil dan tidak bagus tidak akan berhasil menembus serviks. Sperma yang berhasil melalui serviks akan mengalami proses kapasitasi, di mana terjadi perubahan fisiologi pada sperma tersebut. Sel sperma akan bergerak lebih aktif karena ion kalsiumnya mengalami peningkatan. Semakin mendekat sel sperma dengan sel telur, antigen yang terdapat pada permukaan sel sperma akan menghilang. Hal ini yang membuat sel telur terikat dengan sperma. Yang kedua, sel sperma dan sel telur bertemu. Pada tahap ini, sel sperma yang mengalami kapasitasi kemudian akan terjadi reaksi akrosom pada sperma tersebut. Reaksi akrosom ini akan memudahkan sperma menembus sel telur.
Sperma menghabiskan waktu paling cepat 45 menit untuk mencapai sel telur. Sel sperma berjalan sekitar 15 cm dari leher rahim atau serviks menuju tuba falopi. Sperma berenang kurang lebih 2,5 cm per 15 menit. Yang ketiga yaitu sel sperma dan sel telur bersatu. Sel sperma melepas ekornya pada tahap ini, sementara sebagian sperma lain seperti mitokondria berfungsi untuk melakukan pembelahan terhadap sel telur sehingga sperma tersebut bisa masuk lebih dalam ke sel telur yang berukuran lebih besar dari sel sperma hingga proses pembuahan terjadi. Pembuahan sel telur membutuhkan waktu selama 18 sampai 16 jam. Yang keempat adalah aktivasi. Tahap terakhir dari pembuahan adalah aktivasi atau respon sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Biasanya respon pertama dari sel telur adalah mencegah polispermi atau pembuahan oleh banyak sel sperma. Setelah proses pembuahan selama 18 jam berhasil, sel telur yang telah dibuahi dinamakan zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio yang menempel pada dinding rahim dalam rentan waktu 8 sampai 10 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka akan berkembang menjadi fetus atau janin yang merupakan organisme baru yang akan lahir di dunia. Yang kelima, penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahan. Ada banyak penyakit pada sistem reproduksi, namun saya mengambil 5 contoh penyakit. Yang pertama, disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seks. Kondisi ini bisa menyebabkan stres dan turunnya rasa percaya diri pada pria. Untuk pencegahannya bisa mengonsumsi obat-obatan ataupun tindakan medis seperti pemasangan pompa penis dan operasi, rajin berolahraga dan melakukan konseling sehingga kondisi membaik. Penyakit yang kedua yaitu kriptorkismos, yaitu tidak menurunnya testis atau kondisi ketika testis tidak turun atau tertunda ke skrotum saat bayi dilahirkan. Kondisi ini biasanya hanya terjadi pada salah satu testis dan umumnya dialami oleh bayi yang lahir secara prematur. Untuk pencegahannya bisa dilakukan operasi dan terapi hormon. Yang ketiga yaitu varikokel atau pembesaran pembuluh darah vena alias varises pada skrotum atau kantung testis. Penyakit ini dapat menyebabkan kualitas dan produksi sperma menurun. Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan operasi. Yang keempat adalah hidrokel, penyakit pada sistem reproduksi pria yang menyerang skrotum. Penyakit ini terjadi ketika skrotum membengkak akibat adanya cairan. Untuk penanganannya biasanya berupa pengobatan ke dokter dan pemantauan. Kelima adalah balanitis, peradangan kelenjar atau kepala penis. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi jamur, namun dapat juga terjadi akibat infeksi bakteri maupun virus. Serta pria yang tidak disunat lebih rentan mengalami penyakit balanitis. Untuk pencegahannya bisa menggunakan krim anti jamur, konsumsi antibiotik hingga penyunatan, serta menjaga kebersihan area penis. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian sistem reproduksi pria, struktur organ dan fungsi, proses pembentukan sel-sel kelamin, fertilisasi proses pembuahan sel telur, dan penyakit pada sistem reproduksi serta upaya pencegahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.